Smart Listener, apa kabar Anda sore hari ini ya? Semoga Anda juga semangat untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda di hari ini. Dan seperti biasa ya Smart Listener, di hari Rabu ya, tepatnya di hari ini ya Smart Listener, saya kembali menghadirkan spesial program untuk Anda yang kami rangkum dalam Smart Community. Dan untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial, anak-anak muda. Ini udah bisa terlihat ya. Anak-anak muda, dan mereka ini merupakan salah satu organisasi kepemudaan nasional bahkan internasional ya. Langsung saja kita sapa di sini, kita bersama dengan Isaac in Unhas ya. Teman-teman dari Isaac in Unhas ya. Mana tepuk tangannya dong. Ya, dan Smart Listener, untuk sore hari ini kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Dan tentu untuk sore hari ini kita akan mengetahui ya lebih banyak lagi untuk Isaac itu apa sih sebenarnya dan apa-apa saja sih kegiatan yang dilakukan ya. Langsung saja kita kenalan dulu dong ya. Kalau begitu dari mana nih? Dari sana dulu ya. Silakan. Untuk mic-nya dipegang. Ya. Silakan. Halo semua. Hai. Halo Smart Listeners. Perkenalkan, aku Raka Firjatullah. Aku sekarang jadi staff di local project. Nah, aku di sini sekarang kalau di studi aku lagi belajar teknik industri, tapi aku udah angkatan 2021. Oke. Next, silakan. Halo Smart Listener, perkenalkan namaku Muhammad Aflahal Mukmin. Teman-teman semua bisa panggil Ali. Dan saya salah satu partisipan dari Heroes for Life, salah satu bagian dari local project. Dan sekarang lagi kuliah di jurusan Hubungan Internasional, Ilmu Hubungan Internasional HI di Unhas angkatan 23. Oke, ya. Next. Oke, halo Smart Listener. Kenalin, aku Inaya Suci Fitria Abbas. Bisa Hai dipanggil Inaya. Hai. Yeah. Aku bisa dipanggil Naya. Aku juga salah satu partisipan di Heroes for Life Local Project. Dan sekarang ini aku lagi studi di Universitas Hasanuddin, batch 2022 di Ilmu Antropologi Sosial. Oke, salam kenal ya Inaya ya. Salam kenal. Next ya. Oke, halo sore Smart Listener. Kenalin, nama aku Nabilah Kisoktariza, tapi kalian bisa panggil aku Kisti. Aku partisipan dari local project I Learn 10.0 dan aku sekarang lagi studi di Unhas, Prodi Kesehatan Masyarakat angkatan 22. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya ya. Halo Smart Listener, perkenalkan namaku Muhammad Rahmatullah Setiawan, tapi bisa dipanggil Tama. Aku sama bareng Kak Kisti dari Project Island 10.0 dan aku dari Teknik Unhas, tepatnya Informatika. Oke, yes ya. Dan ya, Smart Listener, untuk sore hari ini kita ngobrol ya kurang lebih 1 jam ke depan. Dan untuk Anda juga nih, untuk kamu ya yang mendengarkan kita di sore hari ini, itu silakan ya juga boleh mengirim pertanyaan untuk melalui WhatsApp ya di 0811 46 10 11 dan juga live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, langsung saja nih ya. Kalau kita tadi teman-teman ini kan dari Isaac in Unhas ya. Saya penasaran ya, kalau semuanya pasti mau nanya juga nih, ataupun teman-teman ataupun Smart Listener yang mendengarkan kita sore hari ini pasti nanya-nanya nih ya. Untuk seperti apa sih untuk Isaac itu? Silakan. Siapa yang menjelaskan? Mungkin secara umum saja. Iya, silakan. Jadi mungkin dari sejauh ini yang kegiatan-kegiatan Isaac yang diikuti itu, dari yang saya tahu Isaac sebenarnya ini itu organisasi atau komunitas internasional sebenarnya. Cuman di Indonesia juga ada cabangnya, jadi namanya Isaac Indonesia. Nah, sebenarnya Isaac ini tuh komunitas pemuda, kebanyakan digerakkan oleh pemuda khususnya mahasiswa yang berfokus sebenarnya untuk mengembangkan leadership atau kemampuan kepemimpinan seseorang. Dan di sisi lain Isaac juga itu bergerak untuk kegiatan sosial atau gerakan-gerakan sosial yang ada di masyarakat dan lingkungan. Mungkin secara in general garis besarnya seperti itu sih. Ada yang mau nambahin nggak, Raka? Iya, silakan. Oke. Halo Smart Listeners. Jadi in general itu seperti yang tadi Ali bilang, itu udah benar.
Kita fokusnya ke pengembangan pemuda tapi kita non government, kita tidak terafiliasi dengan pemerintah, kita tidak terafiliasi dengan politik ataupun gerakan-gerakan lainnya. Jadi kita independen gitu. Dan tapi kita fokusnya kita punya produk yang punya fokus yang tertentu, isu-isu sosial gitu. Jadi permasalahan-permasalahan sosial di dunia itu kita bisa solve satu-satu, tapi kita juga bisa dengan bersamaan mengembangkan pemudanya gitu. Jadi kita jadi istilahnya kayak dua hal ini berjalan bersamaan gitu. Kita solve masalah, kita kembangkan kemampuan leadership dari pemuda. Mungkin itu aja. Oke ya. Jadi itu ya untuk AIESEC ini organisasi kepemudaan internasional, nasional, internasional ya. Dan memang mereka fokus ya untuk pengembangan kepemimpinan pemuda dan juga hal-hal positif lainnya, misalnya untuk masalah-masalah lingkungan sekitar ya. Oke. Nah, tadi ya seperti informasikan juga nih ya. Jadi dari kalian-kalian semua ini kan tergabung ya di AIESEC, ternyata juga masih kuliah gitu kan. Itu bagi waktunya gimana? Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Ya. Jadi selama aku di AIESEC itu kan ini kita runningnya itu kita eksekusinya itu pada saat libur, tapi preparasinya itu selama pada saat kuliah. Jadi umumnya itu aku kerjain kuliah itu pagi, kasih waktu gitu, slot waktu kerja kuliah itu dari pagi sampai sore, terus nanti malamnya kalau semua urusan kuliah udah selesai baru lanjut gitu. Atau biasa aku selipin sih kalau misalnya harus banget deadline-nya mepet ya, terpaksa harus aku selipin, tapi it's okay karena itu kan nggak selalu gitu. Gitu. Jadi tetap ya itu bisa jalan sama-sama gitu ya, kuliah dan juga untuk komunitasnya juga boleh gitu ya. Oke. Nah tadi kan sempat ya untuk AIESEC ini itu tadi sempat saya mendengar bahwa ada local project ya, untuk local project. Nah untuk local project itu apa? Jadi local project itu adalah salah satu program kerjanya AIESEC, di mana dia itu menargetkan youth atau para pemuda dari rentang usia 18 sampai 24 tahun yang ingin memiliki pengalaman volunteering atau sukarela gitu. Tapi sebelum kita give impact ke masyarakat, kita tuh akan dibekali terlebih dahulu dengan materi-materi terkait topik SDGs yang diangkat. Jadi nanti tuh ada workshop selama kurang lebih 2 minggu secara online gitu. Nah, jadi local project ini tuh sangat menekankan yang namanya SDGs issue nih. Jadi untuk Heroes for Life sendiri itu menekankan di SDGs nomor 3, yaitu good health and well-being atau kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Sedangkan iLearn itu di SDGs nomor 4 dan 10, yaitu quality education dan reducing inequalities gitu. Oke, jadi itu ya untuk local project itu ada berapa macam sih untuk local project ini? Ada yang bisa jelasin? Jadi di local project Winter Peak ini ada 2 macam, ada Heroes for Life dan juga iLearn. Jadi Heroes for Life itu sendiri yang tadi aku udah jelasin, dia fokus ke SDGs nomor 3, yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik, yang artinya adalah di Winter Peak kali ini local project itu mengambil topik kesehatan mental. Jadi dengan kita ikut Heroes for Life, kita tuh akan teredukasi dengan baik, dengan edukasi yang tepat dan benar terkait kesehatan mental itu sendiri. Sedangkan untuk iLearn, dia itu fokus di Winter Peak kali ini dia mengangkat topik penyandang disabilitas. Nah, jadi persis yang tadi aku bilang, sebelum kita give impact ke masyarakat, kita dibekali dulu dengan pembekalan dengan materi-materi tentang teman-teman disabilitas, gimana kita deal with mereka, gimana kita berinteraksi dengan mereka, baru kita give impact ke masyarakat. Jadi ada 2 macam. Ada yang mau nambahin? Silakan, Raka mungkin? Ya. Ya, sama betul tadi yang dibilang sama Naya, tapi secara general itu kita memang fokusnya untuk produk lokal project itu. Jadi kami itu sebenarnya menyebut program kerja itu kayak produk gitu, karena kita mau bikin itu sustain gitu. Jadi bagaimana kita bikin sustain itu, kita bikin sejalan gitu sama masalah-masalah yang ada yang mau dicapai, dan kita lihat dari perspektif SDGs atau pengembangan berkelanjutan. Nah, mungkin setiap tahun kita ada
umumnya kita biasa running yang bisa kita itu 4, 2 di summer, 2 di winter. Nah, kebetulan yang barusan ini selesai itu ada Heroes for Life sama iLearn gitu. Kita fokus ke mental health sama satunya di pendidikan, apalagi terutama di isu teman-teman disabilitas gitu. Jadi untuk kegiatannya itu memang sudah selesai ya, kegiatannya sudah berlangsung ya. Nah, apa aja sih yang bisa didapatkan, itu bisa di-share dong. Siapa nih? Ini gantian aja ya. Kalau selamanya ini kan udah selesai ya untuk kegiatannya ya. Nah, selama kegiatan itu apa aja sih yang didapatkan dari teman-teman? Kalau dari aku jujur kita tuh banyak banget aktivitasnya dan keren-keren, terus seru-seru dan insightful banget. Oh ya. Serius ya. Bukan gimmick ya teman-teman, bukan gimmick tapi serius. Aku juga yakin buat teman-teman yang di sini setuju sama apa yang aku bilang tadi. Karena kalau misal direkapin tuh dari awal kita tuh ada pertemuan umum. Jadi ada yang pertama secara online, namanya itu welcoming partisipan. Terus yang kedua itu ada networking space. Jadi itu kayak acara pembukanya. Terus kegiatannya itu kita kayak lebih bonding, terus kenalan satu sama lain. Terus kayak yang dimention sama Inaya tadi, selama 2 pekan itu kita ada sesi training dan workshop. Dan itu tuh kayak seru juga soalnya kita dapat materi dari speaker-speaker yang keren, terus bisa juga kerja dengan kelompok. Terus nanti tuh di akhir sesinya biasanya kita bakal ngelakuin sharing talks atau kayak saling tukar pikiran buat nyimpulin apa yang kita dapat. Jadi dari semua materi yang kita dapat nanti itu nggak langsung kebuang gitu, karena bakal flashback lagi ke awal. Oke, jadi ini benar-benar banyak kegiatannya gitu ya. Itu berapa hari untuk kegiatannya? 1 bulan ya. Jadi pada saat winter? Desember ya. Oh, dari Desember. Iya, dari Desember. Desember sampai Januari. Iya, Pekan ketiga. Jadi totalnya itu selama 4 pekan. 1 bulan ya, Iya, 4 pekan 1 bulan ya. Oke. Nah itu ya Smart Listener. Oke, itu dari penjelasan dari siapa tadi? Tama ya. Ada yang mau nambahin nggak? Kalau selamanya ini bisa share dong untuk teman-teman juga Smart Listener yang mungkin mendengarkan kita ya di sore hari ini. Ternyata untuk kegiatan ISEC ini wah keren banget ya. Ayo dong, share dulu apa-apa aja yang didapatkan. Ya. Oke. Mungkin dari aku ya, dari Tama. Nah, kebetulan aku sama Tama satu program nih, sama-sama iLearn 10.0. Jadi ya kegiatannya seperti tadi Ayah dan Tama yang udah jelasin, kalau kita itu programnya kan 4 minggu ya. Jadi 2 minggu pertama kita online, 2 minggu selanjutnya kita offline nih. Nah, di minggu ketiga kita itu ada kegiatan namanya School Roadshow. Nah, di School Roadshow ini kita ketemu sama school partner yang udah jadi partner di program kali ini. Nah, karena iLearn ini kemarin mengangkat isu mengenai penyandang disabilitas dan quality education soal penyandang disabilitas. Jadi school partner kita itu SLB 1 Makassar nih. Jadi iya, kita ke SLB buat School Roadshow. Nah, kira-kira School Roadshow ngapain ya? Kayak gitu. Pasti kayak pikirannya, aduh, kita ngapain, gimana cara berinteraksinya. Nah, pas di School Roadshow itu kemarin kita dikasih kesempatan nih buat berinteraksi sama teman-teman disabilitas. Nah, kebetulan pas School Roadshow kemarin kelompok aku dapatnya itu 7 teman tuli. Jadi seru banget. Dan pas pertama kali itu kayak aku takut gitu loh, kira-kira mereka bisa nggak berinteraksi sama tim aku gitu, karena kan ada lack of communication karena mereka pakai sign language, mereka nggak punya keterbatasan gitu. Jadi kayak takutnya nggak nyambung, tapi ternyata mereka sangat excited dengan kita gitu loh. Mereka seneng banget kayak kalau diajak ngomong, diajak berinteraksi, mereka benar-benar menunjukkan kesenangan itu. Jadi kita pun yang mau berinteraksi sama mereka jadinya nggak segan, jadi kayak ayo kayak gitu, jadi sama aja. Nah, terus di School Roadshow itu kita sama-sama kayak dikasih kesempatan buat mau bikin program apa nih sama teman-teman disabilitas. Nah, karena kemarin aku dapatnya
7 teman tuli. Jadi kelompok aku bikinnya itu kita paint di atas tote bag kanvas gitu. Jadi kita sama-sama melukis, dan ternyata di SLB itu tuh ngajarin kayak keterampilan gitu loh Kak. Jadi keterampilannya tuh mereka banyak, dan ternyata mereka lebih jago gambarnya dibanding kita. Jadi mereka ngajarin kita. Iya, bener banget. Jadi kayak kalau misalnya diburu-buruin, cepet-cepet, enggak, aku nggak suka diburu-buruin gitu, karena mereka menyenangi hal tersebut gitu. Jadi kayak aku juga amazed, ternyata mereka punya juga banyak kesenangan gitu lah. Terus habis itu mereka juga nggak sungkan untuk ngajarin aku tuh sign language. Jadi kayak aku belajar bahasa isyarat beberapa. Jadi kayak seru banget karena aku mendapatkan pengalaman yang belum pernah aku dapatin sebelumnya gitu sih kalau dari aku. Berinteraksi ya Iya. dengan apa tadi bisa teman disabilitas ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya sore hari ini untuk ngobrol-ngobrolnya masih bersama dengan teman-teman dari Isaac ya. Kita akan break dulu ya untuk sesaat ya. Dan smart listener, untuk Anda juga nih yang mau gabung ya, silakan. Untuk Anda yang mau nanya-nanya silakan untuk WhatsApp di 0811 4610 11 dan juga live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Smart Community dan kita masih bersama-sama ya dengan teman-teman ISEC in Unhas. How ISEC? What's up? Yeay. Baik, kita masih sama-sama ya Smart Listener, dan tadi ya seperti diinformasikan oleh teman-teman tadi ya bahwa untuk ISEC ini itu ada, kita mengenal ya untuk project ya, itu ada di lokal project, dan itu ada project I Learn 10.0 dan Heroes for Life 7.0 ya. Dan tadi juga sempat dijelaskan untuk project I Learn ini itu lebih banyak untuk pendidikan untuk disabilitas ya. Kemudian Heroes for Life 7.0 itu lebih banyak untuk bagaimana untuk kesehatan mental. Nah, saya ke siapa tadi? Naya ya. Untuk kesehatan mental ini, kalau kamu lihat ya untuk anak-anak muda ataupun anak-anak muda di sekitar kamu tuh seperti apa sih? Kalau menurut aku pribadi ya Kak, penting banget ya buat kita tuh mendapatkan edukasi yang tepat dan benar terkait kesehatan mental itu sendiri. Karena aku ngelihat sekarang anak muda sekarang itu ya, apalagi di generasi aku, di Gen Z dan juga generasi yang ada di bawah aku tuh udah mulai melek ya, udah mulai sadar nih dengan pentingnya kesehatan mental itu sendiri. That's actually a good thing, tapi yang menjadi masalah adalah apakah dia mendapatkan edukasi yang benar gitu. Karena yang aku lihat sekarang banyak banget anak-anak muda tuh yang udah percaya sama stigma-stigma yang salah tentang penyakit mental. Kayak yang aku lihat banyak banget fenomena anak muda sekarang itu menjadikan mental illness atau penyakit mental itu sebagai sebuah tren, ikut-ikutan. Padahal sebenarnya tuh kenyataannya nggak seperti itu. Mungkin itu beberapa kasus ada yang kayak gitu, tapi nggak semua. Jadi itu fenomena yang aku lihat, dan looking at my own experience juga, aku tuh dulu juga salah satu orang yang pernah mengalami yang namanya ketidakstabilan mental ya, dulu beberapa tahun yang lalu, tapi alhamdulillah sekarang aku udah fully recovered. Makanya itulah kenapa aku mau berkontribusi, aku mau take turn, aku mau ambil peran biar aku tuh bisa gantian nih, aku ngedukasi orang-orang tentang pentingnya buat kita untuk menaruh perhatian kepada kesehatan mental kita, karena nggak kalah penting dari menjaga kesehatan fisik kita. Menurut aku, walaupun kita sehat, walaupun kita bugar, walaupun kita sehat secara fisik, tapi kalau jiwa kita enggak, kesejahteraan itu nggak bakal kita capai. Jadi penting banget buat kita untuk spread awareness, kesadaran tentang penyakit mental itu sendiri gitu. Jadi tuh, aduh, ini sangat penting gitu ya, penting ya untuk kesehatan mental ini. Itu bukan hanya anak muda sih, semua orang ya. Ya, oke, dari Inayah ke Ali ya, sama aja sih pertanyaannya. Mungkin sudah sangat rangkum dari yang dijelaskan Inaya. Saya mungkin tambahkan sedikit saja, karena kenapa kita fokus pada pembahasan mental, kan SDGs-nya itu sebenarnya good health and well-being, dan di situ sebenarnya tidak ada kata tentang kesehatan mental. Dan saya setuju dengan yang dikatakan Inaya tadi, kalau sebenarnya kita itu bergerak sebenarnya untuk mengatasi dua hal. Yang pertama itu dari pribadi orang itu tentang kesehatan mental tiap individu, bagaimana dia bisa kesehatan mentalnya itu sehat agar tidak mempengaruhi ke kondisi fisiknya. Dan yang kedua itu kita berusaha untuk mengatasi stigma-stigma yang ada di masyarakat. Jadi fokus pergerakan kita itu di dua hal itu. Nah, sebenarnya ya seperti yang kita katakan tadi, sebenarnya kita tidak kebanyakan di anak muda sih, kita rangkum semua orang untuk ya di SDGs tadi, perkembangan berkelanjutan sampai tahun 2030, karena secara tidak langsung ini juga program dari UN, program dari PBB yang direncanakan untuk sampai tahun 2030. Jadi kita ambil andil lah di situ di SDGs nomor 3. Oke. Nah, jadi itu ya hal nyata yang dilakukan ya teman-teman dari ISEC ini. Tadi ya seperti informasikan juga untuk tadi Inayah ya. Inayah tadi kan oke. Kisti ya, oke. Kisti tadi kan sempat ngomong ya untuk pendidikan untuk disabilitas ya, itu langsung turun ya ke sekolah-sekolah untuk yang disabilitas gitu kan. Tapi kalau semuanya untuk Inayah untuk kesehatan mental ini sendiri gimana untuk untuk langsung terjun ke lapangan, terus untuk berinteraksi itu seperti apa?
Jadi pada dasarnya kan kita dinaungin sama local project nih Kak. Jadi sebenarnya sama aja. Rundown-nya tuh sama persis. Jadi kita juga tuh ada agenda school roadshow. Kan tadi Kisti bilang dia turun langsung ke SLB Negeri 1 Makassar ya. Nah kalau Heroes for Life sendiri tuh kita kalau aku sama Ali waktu itu ke SMA Frater Makassar. Nah jadi kita di situ kasih edukasi apa yang kita udah dapet waktu workshop 2 minggu itu, waktu kita pembekalan, kita deliver itu, kita kasih impact itu ke teman-teman yang masih sekolah. Jadi kita kasih edukasi apa sih itu mental health, apa sih warning signs yang harus kita waspadai, apa sih penyebabnya mental health, gimana sih cara kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, yang tidak stabil secara mental, terus apa aja yang harus kita hindari. Jadi apa yang kita dapetin selama workshop, selama pembekalan 2 minggu itu, online activity, kita deliver itu juga pas school roadshow. Jadi sama persis kayak Tama dan Kisti, tapi kita beda sekolah dan topiknya juga beda. Kesehatan mental kalau kita. Oke, nah tentu ya itu berinteraksi dengan teman-teman ya di Frater ya. Oke, nah apa yang Inayah dapat gitu ya dari teman-teman yang pada saat mengunjungi sekolah-sekolah itu, gimana untuk dari mereka, masukannya seperti apa? Keluhan yang paling banyak itu seperti apa? Jujur waktu sebelum kita school roadshow, karena school roadshow ini tuh bisa dibilang puncaknya local project gak sih? Kayak ini agenda yang paling kita tunggu-tunggu, berinteraksi dengan teman-teman SMA ya. Jujur aku sama grup aku waktu itu tuh ngerasa kayak kita tuh punya low expectation. Kayak jangan sampai ini, ya kan? Kayak jangan sampai ini kayak kita sampai di sana kita nggak dapat feedback yang kita inginkan, atau kayak misalnya mungkin teman-teman yang masih sekolah ternyata underestimate nih tentang penyakit mental. Tapi pas grup aku waktu itu masuk nih ke kelas, kita tuh disambut dengan baik. Ternyata mereka tuh punya excitement yang sama tentang awareness terhadap terhadap kesehatan mental. Jadi tuh mereka sama juga kayak kita. Ternyata mereka juga tuh sangat peduli dengan kesehatan mental. Bahkan mereka tuh banyak tanya juga nih Kak, kayak mereka tanya tentang, waktu itu ada yang tanya tentang self harming. Terus ada yang tanya juga kalau kita begadang itu ada nggak sih pengaruhnya ke kesehatan mental kita, kayak gitu-gitu. Dan selain ada interactive teaching, kita juga ada interactive activity, dan bukan cuma deliver materi aja, tapi kita juga fun games waktu itu Kak. Jadi kayak ada ice breaking, jadi nggak melulu materi terus gitu. Wow, ini padat gitu ya ilmunya ya. Waduh, iya, oke. Itu ya smart listener. Jadi kalau semuanya tadi udah mendengarkan ya untuk penjelasan dari Kisti dan juga Inayah, kemudian dari Raka ya, kemudian dari Ali ya, dan juga dari Tama ya. Ada yang ingin bertanya ya di sore hari ini yang mendengarkan kita di 101,1 dari Smart FM Makassar. Mungkin dari Smart Listener juga ya. Ini mungkin punya adik ya ataupun teman yang pengen gabung juga nih di ISEC, itu caranya seperti apa sih gitu kan. Silakan ya kalau mau nanya-nanya, untuk WhatsApp-nya di 0811 46 10 11, kemudian untuk live chat-nya di channel YouTube Smart FM Makassar. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih ya, tadi kalian ini kan volunteer ya dari ISEC gitu kan. Nah, sebenarnya ini sudah gabungnya mulai dari kapan sih? Volunteernya. Iya. Oke, jadi mungkin dari aku. Kalau dari aku sendiri kan, Tama dulu deh. oh ya boleh. Kalau dari aku kalau dari aku ini pertama kali banget, dan awal masuknya itu kalau nggak salah di pekan kedua Desember. Ya di situ kayak mulai sesi pendaftaran, terus interview, dan ya gitu sih Kak kalau dari aku. Oke, jadi kalau dari aku nggak jauh beda sih sama Tama, karena kan timelinenya sama ya, timeline terbukanya sama. Nah, itu kita daftar dulu, kayak nanti dibuka season untuk winter season atau winter peak itu, nanti kita daftar nih mau pilih yang mana, mau pilih iLearn kah atau pilih HFL waktu itu. Nah, kebetulan aku pilihnya iLearn. Setelah itu, setelah daftar kita bakal dapat interview session. Jadi kita bakal diinterview dulu nih, kenapa sih kamu mau join program ini? Apa sih alasan kamu? Apa motivasinya? Gitu. Terus udah interview baru nanti ada announcement-nya lewat email, apakah kita accepted
jadi ya atau enggak gitu. Jadi agak deg-degan gitu menunggunya agak lama ya. Ya tapi ya gak apa-apa, itu serunya karena menurut aku pengalaman yang mengesankan banget buat aku. Kalau kalian ini sudah angkatan keberapa? Angkatan Oh masih maba. ada yang enggak ya? Beda-beda. Beda-beda gitu ya. Oke. Oke, Inaya. Kalau aku persis sih sama yang Kisti bilang tadi. Jadi emang timelinenya tuh benar-benar sama karena emang dibuka secara serentak ya. Jadi sama aja sih. Jadi waktu itu aku daftarnya pas bukannya tuh kapan ya pendaftarannya? November ya? November, akhir November. Iya. Nah, aku ingat banget waktu itu aku daftar November. Terus aku ingat banget aku tuh partisipan keempat yang daftar. Jadi masih awal banget. Grup local project itu masih berapa orang? Masih kayak 12 orangan. Terus setelah aku daftar, aku langsung dihubungin untuk book my seat untuk interview. Jadi di Google Calendar itu kita bakal pilih nih tanggal berapa interviewnya, terus sama siapa. Dan setelah itu kalau udah fix baru kita interview sama kakak-kakak ISECer gitu. Jadi wow, ini untuk ikut gabungnya juga itu melewati beberapa tahapan gitu ya. Waduh. Ali mau nambahin? Mungkin Udah berapa lama? kalau waktu pendaftarannya kurang lebih sama, tapi mungkin dari cara kita dapat promosinya itu mungkin yang beda-beda ya. Ada yang dapat mungkin dari sosial media, ada yang dari teman. Kalau saya pribadi dari teman kelas justru, dan beda jurusan. Kebetulan saat itu saya cuma cerita-cerita kalau nanti libur panjang nih, kayaknya banyakan gabut. Ya, mau bikin apa? Nah kebetulan ada teman saya namanya Vika, shoutout. Itu dia tawarin teman kelas. Dia Berubah Mimin kan tadi teman. Oh, berarti bukan teman kalau gitu. Iya. dia tawari buat ya, dia kasih informasinya dari Instagramnya dia bilang, oh ini ada local project nih untuk dari ISEC, mau ikut nggak? Terus saya tanya-tanya lah mulai dari situ, kegiatannya apa, ini jenis kegiatannya bagaimana. Terus dia syukurnya antusias sih jelaskan pada saat itu, dan saya baru tahu kalau ternyata promosinya itu di segala tempat gitu, nggak cuman dari sosial media, ada yang turun langsung ke Unhas, ada di FKM kemarin ya kalau nggak salah. Promosinya ada di FK. Ada yang langsung turun, dan menurut saya itu salah satu bentuk yang kayak kayaknya niat nih ini. Niat kayaknya nih komunitas buat tarik. Jadi makanya mulai saat itu saya tertarik dan ikut sih. Mungkin kalau timelinenya kurang lebih sama sih. Ya, Raka? Kebetulan saya kan membernya ISEC Unhas, tapi yang saya urusin itu yang produk local project. Nah untuk preparationnya itu kita sebenarnya udah jauh beberapa bulan sebelumnya. Itu di bulan sekitar Agustus lah. Tapi itu preparationnya kita itu tuh sampai kita cari tahu gitu. Kita kasih sejalan sama apa project yang mau kita running itu sama masalah yang ada di Kota Makassar. Jadi kita harus baca, beberapa dari kita itu harus baca jurnal kayak untuk betul-betul tahu data faktual untuk permasalahan yang asli gitu. Jadi kita nggak asal ambil masalah ini atau dari berita. Terus kita juga setting bagaimana nanti programnya berjalan. Terus mulai dari marketing, strategi marketingnya bagaimana, partnershipnya bagaimana. Terus juga begitu juga persiapan untuk speakernya gitu. Kita cari speaker yang kompeten dan cocok gitu untuk bawa materi yang kita. Biasanya untuk speakernya tuh ngambilnya dari mana nih? Itu kita very diverse speakernya gitu. Mostly itu dari ada yang akademisi, ada yang praktisi yang misalnya dia punya, kemarin tuh ada yang punya startup gitu tapi di kesehatan mental gitu. Ada juga yang dia dari organisasi non government gitu kayak komunitas, tapi kan dia misalnya kayak dia fokus di bidang yang fokus yang produk sesuai dengan project kami gitu. Jadi kita tanya ke mereka apakah mereka capable gitu, apakah mereka available gitu kan. Ya, jadi waduh, ini benar-benar ya salah satu organisasi yang mulai dari gimana cara ikutnya, untuk pesertanya juga benar-benar ya tesnya juga ada gitu kan. Terus untuk jadi speakernya juga, pembicaranya juga ini ada tesnya juga gitu ya. Waduh. Oke. Nah tadi ya sudah diinformasikan juga ya. Jadi memang untuk local project ini ada dua tadi ya. Kemudian ya ini kan untuk isu yang diangkat dalam project ini kan itu
dari SDGs gitu ya. Nah, menurut kalian itu kenapa sih seberapa penting nih? Kenapa untuk isu-isu ini itu dari SDGs gitu? Oke, mungkin kalau kenapa kita ambilnya dari SDGs, karena ya secara tidak langsung kita kan dibawahi sama AIESEC ya, dan AIESEC itu kan ya ada nasional dan ada internasional. Nah, fokus kita kan sebenarnya SDGs itu kan singkatan ya dari Sustainable Development Growth, yang ya kalau di bahasa Indonesianya mungkin rencana pembangunan berkelanjutan. Dan di situ ada 17 poin yang ditetapkan oleh PBB. Sebenarnya dari 17 poin ini itu terpecah lagi mulai dari pengentasan kemiskinan, mulai dari masalah lingkungan, kesehatan, dan ya ada beberapa poin lain lah. Dan kenapa kita ambilnya itu, karena ya secara tidak langsung kalau itu ditetapkan oleh PBB ya itu sudah pasti penting, dan AIESEC sadar akan hal itu dan mulai sadar nih, oh kita harus lakukan apa untuk merealisasikan SDGs ini, buat setidaknya ada pergerakan sosial yang terjadi untuk ya setidaknya yang buruk bisa jadi baik lah. Dan ya kita berusaha untuk dari AIESEC-nya itu dari melatih kepemimpinan dan bergerak di lembaga-lembaga, mungkin tidak lembaga sih, kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Itu ya, jadi memang dari beberapa isu yang diambil itu dari SDGs tadi ya. Tapi kira-kira untuk kedepannya apa lagi nih untuk masukan yang akan dibahas nantinya untuk isu dari SDGs ini dari kalian kira-kira? Mungkin dari Raka. Oke, karena Iya, Dalam ya. iya. Kira-kira apa next untuk kedepannya nih dari AIESEC? kita tuh sekarang lagi masih belum planning karena kita masih setting up the team gitu, karena kita juga orientasinya ke tim gitu, bukan cuma sekedar delivering products, jadi supaya timnya juga matang, terdevelop gitu. Nah, tapi untuk kedepannya itu kita pasti bakal melihat kembali lagi melihat masalah-masalah yang faktual gitu, datanya ada dan itu valid dari jurnal-jurnal yang telah diterbitkan gitu sama perguruan tinggi. Atau bisa juga kita melihat opsi dari kita melihat rencana pembangunan jangka menengah daerah gitu, karena tiap pemerintah daerah kan sekarang punya itu ya, jadi kita lihat supaya sejalan juga dengan pemerintahan, tapi tetap kita punya berpegang sama poin-poin dari SDGs gitu. Ya, jadi itu ya untuk bocoran ya. Oke. Nah, tadi ya, jadi dari teman-teman tadi kan itu sudah memilih ya untuk local project yang mana sih yang pengen dilakukan gitu kan. Tadi dari Kisti ya, kemudian dari Naya ya, dari Tama, kemudian dari Ali gitu kan. Nah, sebenarnya ini ya untuk dari kalian nih ikut AIESEC ini ya, apa sih hal yang pengen teman-teman lakukan khususnya untuk ikut di AIESEC ini, efek untuk karir kalian ke depannya itu seperti apa? Tama dulu deh. Dari Tama dulu. Tama dulu baru Kisti ya. Kisti dulu. Enggak apa-apa Tama. Oke, jadi kalau dari aku sendiri kenapa sih memutuskan buat join local project dan kira-kira apa ya impact kedepannya buat masa depan aku. Nah, tadi kan aku perkenalan aku dari kesehatan masyarakat nih ya kebetulan. Nah, kebetulan itu pasti penting banget dan sejalan nih AIESEC dan kesehatan masyarakat. Nah, Kesmas itu nanti dia ada mata kuliah namanya PBL. Jadi kita turun lapangan nih. Nah, kebetulan jadi kayak si LP ini local project yang bakal jadi bekal aku nih. Kebetulan nanti aku PBL-nya semester depan. Jadi belum PBL. Jadi aku merasakan bahwa kayaknya bagus nih kalau aku ngikutin LP dulu supaya kira-kira aku dapat gambaran PBL tuh seperti apa, kayak gimana nih suasananya. Nah, akhirnya aku memutuskan buat ikut LP supaya aku tahu nanti PBL ngelakuin apa aja, sama siapa. Jadinya nggak kaku, udah lebih luas gitu loh, udah lebih luas untuk berinteraksi sama orang yang aku nggak kenal, misalnya masyarakat luas, jadi aku lebih paham gitu, jadi tentu akan berimpact banget sama masa depan aku. Jadi Mas Kesmas juga kedepannya kan akan harus lebih banyak ketemu orang lagi ya, karena kita akan mengedukasi banyak orang, jadi menurut aku sangat penting dan sejalan banget sama jurusan aku lah gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri buat isunya tuh sebenarnya nggak ada hubungannya ya sama jurusan aku. Tapi yang aku pengen dapat dari local project ini tuh
bagian developing self-nya. Jadi kayak aku emang butuh banget pengembangan diri yang betul-betul serius, dan ya di local project ini benar-benar ngebantu banget sih Kak. Kayak mungkin kalau nggak ikut local project aku nggak tuh kayak pemalu banget. Oh iya, oh pemalu ya. Iya, terus Ada introvert gitu iya, ya. introvert banget. Terus apa ya? Hmm, Itu sih Oke, kalau dari aku. Jadi lebih kepada pengembangan diri Iya, gitu pengembangan ya. dirinya. Oke. Soalnya Dari- kan nanti juga Mhm. bakal dibutuhin Mhm. kalau kerja nanti bakal Mhm. interview, masa malu-malu dong? Nggak mungkin dong. Iya dong Jadi ya. iya KKN, tapi kalau info kayaknya nanti nggak dapat deh ke angkatanku. Aduh, enaknya. Ada info sih nggak dapat. Oh iya, Baru udah dapat info. bocoran nih toh. Iya. Iya ya. Jadi kayak gitu sih, dan Aman ya. kedepannya juga ya buat Aman, aman. aman ya. Buat amanin diri dulu. Ya. Dari Tama, dari Kisi, Naya. Oke. Oke, mungkin jawaban aku bakal sangat berbeda nih dari Tama dan Kisti, karena jujur pas aku memutuskan buat ikut local project, aku tuh nggak ada kepikiran sama sekali berorientasi ke karir gitu. Jadi sebenarnya motivasi aku ikut local project itu karena aku tuh ngelihat kondisi dunia sekarang yang udah semakin memarah ya. Aku seperti yang kita udah tahu, genosida ada di mana-mana, and I'm talking about Palestine, genosida yang ada di Gaza, dan genosida yang terjadi hampir tiap hari itu ya, pemboman tiap hari itu kan banyak banget mengambil korban anak-anak ya, para pemuda-pemudi. Dan aku sadar bahwa orang-orang di sana tuh pasti kejiwaannya udah terganggu banget, kesehatan mentalnya tuh udah sangat terganggu, udah rusak gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya aku butuh banget nih untuk ambil peran yang jauh dari hanya sekedar posting tentang Palestina dan donasi. Jadi aku mau kayak aku pengen banget volunteering, tapi kan kayaknya mustahil ya aku terbang ke Palestina. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin aku terbang ke Palestina. Jadi kebetulan waktu itu timelinenya tuh paralel sama local project. Jadi aku memutuskan lah, why not aku kasih impact dulu ke masyarakat yang ada di kota aku dulu nih, para pemuda yang ada di kota aku. Jadi sejujurnya aku nggak ada orientasi ke karir. Aku setulusnya emang ikut local project karena pengen banget membantu para pemuda-pemudi yang ada di Makassar tentang pentingnya kesehatan mental. Dan aku yakin kalau kita udah tulus melakukan itu, pasti karir juga bakal ikut, insya Allah. Wow, ini dari niat gitu ya, Iya, paling niat. dalam gitu ya. Dari hati yang paling dalam ya. Oke, dari Ali. Ya mungkin kalau alasannya ikut local projectnya dulu, sebenarnya kemarin ya hal-hal kebetulan saya masih maba, dan sejauh saya kuliah di semester 1 itu saya kayak pengen sekali ikut organisasi, karena di SMA dulu ya ikutlah beberapa kayak OSIS, forum anak, dan beberapa organisasi lain. Dan saya rasa kayak kayaknya kurang deh, kayaknya saya butuh deh kegiatan-kegiatan yang organisasi seperti ini. Nah makanya kebetulan kemarin ada ya ini local Oke, project, saya mau cari networking, asah kemampuan leadership dan lain-lain. Tapi kalau dibilang itu untuk karir kan, saya juga lihat local project itu kayak ya untuk karir itu penting kalau menurut saya. Tapi sebenarnya simpelnya pada Desember atau November saat itu ya, sebenarnya itu di 3 bulan akhir. Kenapa spesifiknya saya pilih di Heroes for Life di kesehatan mental, karena ya di 3 bulan terakhir itu saya jujur agak down banget, karena di beberapa lah ada masalah yang Oh gitu, jadi sama gitu. dan fokusnya kenapa memang Heroes for Life, karena saya rasa di 3 bulan terakhir 2023 itu cukup berat ya cukup berat ya, dan karena ya saya lihat ada peluang untuk daripada saya lari ke hal-hal yang negatif, daripada saya lari ke hal-hal yang tidak berguna atau buang-buang waktu, mending ya sekalian aja enggak sih kok Kalian ikut gitu ya. Iya, melakukan yang positif seperti itu. Oke, Iya. jadi itu ya smart listener. Baik, kita terbatas sih waktunya di sore hari ini. Mungkin dari teman-teman yang sebagai closing statement, mungkin dari Raka mungkin cukup singkat aja untuk closing statementnya. Oke, sebenarnya aku mau sampaikan yang buat jaga local project itu bukan cuma kita, tapi ini melihat dari hasil-hasil volunteernya itu mereka sudah develop, dan reason-reasonnya mereka itu beragam. Ada yang profesional, ada yang personal, ada yang dari masalah sendiri. Gitu. Iya. Nah, Jadi jadi kalau mau dari Gabung? nanti stay tune aja di Instagramnya Esekin Unhas gitu. Sama tolong kita sama-sama develop youth di Makassar gitu, karena saya melihat juga
potensi pengembangan youth itu di Makassar sangat-sangat besar, tapi masih banyak yang belum ke-reach gitu. Jadi bisa banget untuk follow Instagramnya Isaac Inunas. Isaac Inunas. Oke, ya jadi sekali lagi ya, kalau semuanya mau tahu lebih banyak lagi informasi untuk Isaac ini seperti apa, follow aja ya. Oke, follow aja sosial media dari Isaac. Ya, oke, sekali lagi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir ya di sore hari ini. Ada Tama ya, terima kasih, thank you ya. Thank you. Kisti, Naya, kemudian Ali dan juga Raka ya, sukses ya untuk lokal projectnya dan terus ya menginspirasi teman-teman di Kota Makassar khususnya ya. Oke, dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini tentunya di Smart Community, dan saya Mirza Arianti pamit, selamat sore dan sampai jumpa, bye bye.